Pada sore hari tanggal 7 Oktober 2013, seorang wanita bernama Frederica sedang menunggu temannya yang bernama Novi untuk pergi ngopi bareng. Karena Novi gak bisa dihubungi atau mungkin HP-nya mati, Frederica pun akhirnya memutuskan buat datang ke rumah Novi untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di rumah Novi, Frederica ketemu dengan seorang pria bernama John William Carden, yaitu suami Novi. John bilang kalau Novi sudah pergi dari rumah dan bawa sebagian besar barang-barangnya. Di rumah itu, Frederica juga melihat ada dua wanita yang katanya mereka adalah anak-anak John dari pernikahan pertamanya. Frederica merasa ada yang aneh. Kemarin sore dia baru saja bertemu dengan Novi, dan Novi kelihatan bahagia. Mereka juga sudah ada janji untuk ngopi bareng. Jadi kalau memang Novi pergi, kenapa HP-nya mati dan gak ada kabar sama sekali? Tiba-tiba, John mengajak Frederica masuk ke dalam rumah. Dia bilang di rumahnya ini lagi kotor dan ngajak Frederica untuk ke kamar tidurnya. Di sana, John bilang kalau dia baru selesai cuci karpet dan Frederica melihat karpet itu masih basah. Tapi yang aneh, karpet yang biasanya ada di ruang keluarga itu hilang. Nah, di dalam kamar, John malah mengajak Frederica buat berhubungan badan. Dia bilang, karena Novi sudah pergi, gak ada yang bakal marah. Bahkan John bilang kedua anaknya ini sangat senang setelah Novi pergi. Dia juga menawarkan tas branded milik Novi atau barang lain kalau Frederica mau tidur dengannya. Frederica merasa sangat gak nyaman dan buru-buru pergi dari rumah itu. Dia langsung lapor ke polisi. Akhirnya polisi pun datang hari itu juga. Tapi polisi hanya menemukan John. Kedua anaknya sudah gak ada tuh di rumah. Nah, dari penyelidikan, polisi tahu kalau Novi berasal dari Indonesia dan keluarga ini tinggal di kota Kumera, di bagian utara Gold Coast, Australia. John bilang, pagi itu sekitar jam 6, dia dengar istrinya bilang kalau dia akan pergi dari rumah. John mengaku kalau pagi itu dia masih sangat ngantuk, jadi dia nggak terlalu ngeh kemana Novi pergi atau apa yang dia lakukan. Dia juga bilang ke polisi kalau malam sebelumnya Novi ini sempat ngomong ingin menjual perhiasannya yang bernilai $70.000 Australia buat dapetin uang tunai. John di sini terlihat khawatir tentang keberadaan Novi dan bilang kalau dia akan berusaha mencari Novi. Namun keesokan harinya, John malah pergi ke Indonesia bersama dua anak Novi yang baru berusia 9 dan 7 tahun. Dia bilang ke polisi kalau dia harus kerja di sana selama 2 minggu dan semuanya sudah direncanakan sebelumnya, jadi ya nggak bisa ditunda. Polisi mulai curiga karena sepertinya John lebih mementingkan bisnisnya daripada mencari istrinya yang hilang. Tapi saat itu polisi belum bisa berbuat banyak karena belum ada bukti jelas apakah Novi masih hidup atau sudah meninggal. Polisi memeriksa CCTV di sekitar tempat tinggal Novi. Di rekaman terlihat Novi masih di pom bensin pada malam hari, mengendarai mobil Volvo biru tua. Lalu sekitar jam 11 malam, tetangganya melihat Novi ada di dalam rumah. Polisi akhirnya menyegel rumah Novi untuk keperluan forensik. Mereka menemukan noda kencing di karpet kamar Novi yang ternyata adalah urin milik Novi. Tapi selain itu, gak ada bukti kejahatan lain yang ditemukan. 4 hari kemudian, pada 11 Februari, polisi menemukan mobil Novi diparkir di dekat stasiun kereta. Lokasinya gak jauh dari rumah Novi, tapi sayangnya gak ada CCTV di area itu. Akun media sosial Novi juga gak aktif dan kartu kreditnya gak menunjukkan aktivitas apapun, alias gak pernah ada pembayaran selama Novi itu hilang. Polisi pun mulai menduga bahwa Novi sudah meninggal dan suaminya, John, kemungkinan besar terlibat. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam tentang siapa Novi dan bagaimana hubungannya dengan John untuk mencari motif dari kemungkinan kejahatan ini. John sendiri adalah pemilik 2 pabrik di dekat Gold Coast, satu di bidang industri pelumas dan satu lagi di investasi pertambangan. Perusahaan itu dia bangun bersama istri pertamanya pada tahun 1986 dan John punya saham sebesar 50% di perusahaan tersebut. Asetnya diperkirakan mencapai $7 juta Australia. Ternyata sebelum menikahi Novi, John ini sudah bercerai selama 5 kali. Lalu John bertemu dengan Novi di Indonesia pada tahun 2000. Novi yang lahir pada tahun 1975, 32 tahun lebih muda dari John. Keluarga Novi mengatakan kalau Novi belum pernah meninggalkan Indonesia sebelumnya dan mereka berasal dari Surabaya. Saat bertemu John, Novi masih berusia 25 tahun, sementara John sudah 57 tahun. Hanya sebulan setelah perkenalan, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan setelah menikah, mereka menetap di Queensland.
Novi dan John ini awalnya hidup bahagia tuh, dan Novi merasa telah menemukan cinta sejatinya. Mereka dikaruniai 2 anak, dan Novi ini dianggap beruntung karena mendapatkan suami yang kaya raya yang sangat mencintainya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada tahun 2009, hubungan mereka berdua ini mulai retak. John berubah menjadi kasar. Menurut ibunya, bahkan saat Novi hamil, John pernah mendekapnya dengan bantal. John sering memukul Novi, dan saat itu dia sudah punya kekasih baru dari Filipina. John juga sering pergi sendirian ke Amerika, di mana dia akan menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang bisa menyediakan jasa wanita. Nah, Novi ini tidak terima diperlakukan seperti itu, apalagi tahu jika suaminya ini berselingkuh. Kesepian karena sering ditinggalkan, Novi akhirnya juga mencari pengganti dan menemukan kekasih baru. Karena cinta di antara mereka sudah hilang, Novi dan John ini sepakat untuk pisah ranjang. Meskipun begitu, demi anak-anak mereka tetap tinggal di rumah yang sama. Novi mempersiapkan diri untuk hidup mandiri setelah bercerai dengan membuka bisnis salon kecantikan di Australia. Pada Desember 2012, mereka bertengkar lagi. Novi merasa sudah tidak tahan tinggal seatap dengan John, tetapi dia juga takut kalau John akan mengambil hak asuh anak-anaknya. Novi lalu mendatangi seorang pengacara yang memberitahunya bahwa hukum di Australia sangat melindungi hak wanita dan anak-anak. Dia juga diberitahu bahwa jika mereka bercerai, dia berhak mendapatkan 50% aset suaminya. Nah, setelah mendengar nasihat itu, Novi memutuskan untuk menggugat cerai, berharap hak asuh anak dibagi 2 dan dia mendapatkan setengah harta suaminya. Sehari sebelum Novi menghilang, John menerima surat dari pengacara Novi. Dalam surat itu, selain menggugat cerai, Novi juga menuntut 50% dari aset John, yaitu sekitar 3,5 juta dolar Australia atau sekitar 36 miliar rupiah. Wah, banyak juga ya Bang ya? Iya banyak. Selama 3 tahun setelah Novi hilang, polisi tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada bukti yang cukup. Hingga akhirnya, polisi mendapat laporan dari tetangga Novi, yaitu seorang wanita bernama Rachel William. Rachel bercerita bahwa 2 tahun sebelum Novi menghilang, Novi pernah bilang kalau dia akan pergi ke Amerika. Tapi kalau dia tidak kembali, Rachel harus melaporkan hal itu ke polisi. Karena menurutnya, saat itu dia mungkin sudah dibunuh oleh John. Meski begitu, Novi ini kembali dari perjalanannya dari Amerika saat itu. Dan setelahnya dia tidak pernah lagi membicarakan hal tersebut dengan Rachel. Namun anehnya, sehari sebelum Novi menghilang, Rachel bertemu dengan Novi di sekolah saat menjemput anak-anak mereka. Novi bilang kalau perceraiannya hampir selesai dan surat dari pengadilan akan datang besok. Tetangga Novi lainnya memberitahu penyidik bahwa di malam Novi menghilang, mereka tuh mendengar suara keras dari garasi. Mereka ini menduga John menabrak sesuatu atau mungkin John keluar dengan terburu-buru. Selain itu, ada juga laporan dari tetangga lain yang mendengar suara tembakan dari dalam rumah Novi pada malam itu. Penyidik lalu mendatangi pabrik milik John untuk menanyakan keberadaannya pada saat Novi menghilang. Nah, salah satu karyawan mengaku bahwa sebulan sebelum Novi hilang, dia menemukan kotak misterius yang ditujukan kepada John. Karena penasaran, karyawan tersebut tuh membuka kotak itu dan menemukan senjata api lengkap dengan peluru dan peredam. Meskipun tidak tahu jenis senjatanya, dia merasa aneh karena pada malam Novi menghilang, John tiba-tiba datang ke pabrik dengan terburu-buru, membawa kotak yang sama dan memintanya untuk mengantarkan kotak itu ke rumah salah satu anaknya. Ketika penyidik bertanya kepada 2 anak John dari pernikahan sebelumnya, anak tertuanya mengatakan bahwa John hanya memintanya untuk mengantarkan kotak tersebut ke rumah adiknya tanpa memberitahunya apa isinya. Namun anak kedua yang bernama Angela mengaku tidak pernah menerima kotak apapun dari kakaknya ataupun ayahnya. Penyidik menduga bahwa Novi mungkin dihabisi di rumahnya sendiri. Tetapi mereka masih bingung tentang bagaimana John menghilangkan jasadnya. Mengingat usia John yang sudah 67 tahun saat itu, kecil kemungkinan dia melakukan semuanya ini sendiri. Lalu, pada tahun 2014, penyidik mulai menyelidiki rumah lama John, yaitu sebuah villa terpencil di Gold Coast yang memiliki lahan seluas 3 hektar. Di sana mereka menemukan beberapa area yang sudah direnovasi, yang membuat mereka curiga. Mereka pun menggunakan bulldozer dan ekskavator untuk menggali area yang dicurigai. Hasilnya, mereka menemukan 2 mobil terkubur sedalam 4 meter.
yaitu sebuah mobil Ford F100 putih dan Nissan hitam. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa John menguburkan dua mobil tersebut. Lalu pada 13 Mei 2014, polisi menawarkan imbalan sebesar $250.000 Australia bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Novi. Nah, setelah tawaran itu, banyak tuh orang yang datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Ada salah satu pria mengatakan bahwa di tempat di mana mobil Novi ditemukan, dia melihat seorang wanita meninggalkan mobil itu. Selain itu, dia juga melihat pakaian berserakan di dekat mobil yang menarik perhatiannya. Di dekat mobil Novi ada juga sebuah Ford putih yang dikendarai oleh pria botak dengan seorang wanita bersamanya. Setelah penyelidikan, diketahui bahwa Ford putih tersebut adalah mobil yang ditemukan terkubur di halaman belakang rumah John. Nah, penyidik di sini menduga bahwa pria botak dan dua wanita yang ada di sana adalah John dan kedua anaknya. Pada tanggal 28 Januari 2015, penyidik mengerahkan 50 orang untuk mencari Novi di properti milik John yang berada di lokasi terpencil itu. Setelah pencarian besar-besaran, mereka tetap tidak menemukan bukti atau tanda-tanda keberadaan Novi di sana. Lalu pada bulan Juni 2016, setelah 3 tahun penyelidikan dan mengumpulkan lebih dari 200 saksi, polisi akhirnya mengajukan surat penangkapan terhadap John dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun sudah ada dakwaan, untuk mengubahnya menjadi hukuman, penyidik ini masih butuh lebih banyak bukti. Mereka tidak akan berhenti sampai mengungkap siapa sebenarnya John di masa lalu. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa John yang dikenal sebagai pria dermawan dan baik hati ternyata memiliki sisi gelap. Di tahun 1990, John dituduh melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Dia membawa seorang anak berusia 15 tahun dari Filipina untuk bekerja di rumahnya. Namun kemudian dia memperkosanya. John mengaku bahwa dia membuat perjanjian dengan anak tersebut, di mana dia akan membayarnya setiap kali melakukan hubungan seksual. Dan kontrak itu berakhir pada tahun 2003, yaitu 2 tahun setelah dia menikahi Novi. Yang artinya setelah menikah dengan Novi 2 tahun itu John juga sudah berselingkuh anjir. Pada bulan Oktober 2015, John akhirnya dihukum 6 tahun penjara atas tuduhan pelecehan tersebut. Meskipun dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 3 tahun masa tahanan. Meskipun sudah dipenjara, John tetap menyangkal tuduhan pembunuhan terhadap Novi. Polisi lalu membuat perjanjian rahasia dengan Peter. Dia adalah seorang penipu yang merupakan teman sel John. Peter setuju untuk mencari pengakuan dari John dengan imbalan keringanan hukuman. Pada malam 31 Maret 2015, Peter bersaksi di pengadilan bahwa John pernah mengatakan kepadanya tentang pembunuhan Novi. Menurut Peter, John mengakui menggunakan senjata dari kotak misterius untuk memotong tubuh Novi dan membuang jasadnya ke laut. Dia bahkan mengikat beban di tubuh Novi agar tidak ditemukan nelayan dan menyayat perutnya supaya jasadnya tidak mengapung. John mengatakan bahwa alasan dia membunuh Novi adalah karena tidak ingin hartanya dibagi separuh. Dia juga menggunakan amonia untuk membersihkan rumah agar penyelidik tidak bisa menemukan DNA korban. Pengacara John menolak pengakuan Peter di pengadilan dan menyatakan bahwa John tidak pernah mengakui hal tersebut kepada siapapun. Nah, selama persidangan ini, ada seorang pria yang berasal dari Filipina bernama Maso juga bersaksi. Maso mengaku pernah bertemu John melalui aplikasi kencan dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2008. John bahkan memberikan dana besar untuk keluarga Maso dan membiayai pendidikan anak-anak di kampung halaman Maso. Namun, John meminta balas budi dari siswa-siswa perempuan yang disekolahkannya dengan cara melayani John di hotel. Mereka yang bersedia akan mendapatkan tambahan uang atau perbaikan rumah. John ini selalu mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan kepada orang-orang di Filipina itu bukanlah sebuah kejahatan. Menurutnya, itu adalah caranya menunjukkan rasa cinta. Lalu, pada tahun 2011, John bertemu dengan Maso di sebuah hotel. Dan di sana mereka mulai menjalin hubungan. Di hotel itu, John bahkan bertanya kepada Maso apakah dia mau membunuh seseorang. Dan lalu menawarkan $10.000 jika Maso mau membunuh istrinya, yaitu Novi. Maso di sini sangat kaget mendengar tawaran itu. Tapi dia tetap tenang dan mengatakan kepada John bahwa dia akan mencobanya. Nah, agar Maso segera bertindak membunuh Novi,
John ini mengirim uang muka sebesar $2.500 ketika Novi pergi ke Thailand. John ini menggambarkan Novi sebagai wanita yang egois, serakah, dan tidak peduli pada anak-anaknya. Dia bahkan menuduh Novi sudah berselingkuh dengan pria yang lebih muda. John tidak rela jika Novi mendapatkan harta kekayaannya, apalagi jika uang itu dipakai untuk hidup bersama pria lain. Namun, Maso sebenarnya hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menguras uang John, karena dia tidak pernah berniat untuk melakukan pembunuhan. Meski begitu, John percaya bahwa Maso akan melakukan apa yang dia minta, hingga akhirnya John mengirim uang lagi sebesar $20.000. Di pengadilan, John beralasan bahwa dia mengenal Maso bukan untuk keperluan lain, melainkan hanya untuk dijadikan bodyguard karena dia sering berkunjung ke tempat-tempat berbahaya di Filipina. Pada tanggal 9 September 2019, setelah mendengarkan kesaksian dari 70 orang di pengadilan, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk John. Namun, dia hanya menjalani hukuman selama 1 tahun karena terkena serangan jantung dan meninggal di dalam sel tahanan. Banyak orang yang berpikir bahwa menikahi pria kaya adalah sebuah berkah besar. Tetapi kisah Novi membuktikan bahwa di balik kekayaan itu ada tantangan yang bisa berujung tragis. John sendiri yang mati-matian berusaha mempertahankan kekayaannya akhirnya tidak bisa membawa apa-apa ketika dirinya meninggal. Keserakahan memang sesuatu yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Dan bagaimana menurut kalian kasus yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.